Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas hukum Tony Sastrajaya. Ada yang bertanya, membuat konten di mobil terus. Sebenarnya kalau orang yang nanya sering nonton konten YouTube, dia pasti tahu. Sering saya jelasin karena di saat-saat nyantai, di saat-saat nggak banyak kegiatan ya di mobil ini. Kalau di rumah sering banyak tamu, keluarga dan sebagainya. Jadi pas di saat nyantai-nyantai baru buka-buka konten, komen dan sebagainya. Setelah saya buka, oh iya ada beberapa konten yang belum saya buat. Mohon maaf kalau kawan-kawan belum dijawab melalui YouTube, WA lagi nggak apa-apa, atau komen lagi nggak masalah ya, karena banyaknya kegiatan dan sebagainya. Dan saya sekarang semua yang saya buat saya masukin TikTok biar banyak. Saya masukin Facebook saya Tony Sastrajaya, TikTok saya juga Tony Sastrajaya, IG saya Tony Sastrajaya. Jadi Facebook, IG, TikTok, konten YouTube ada kata tulisan Tony Sastrajaya. Ya, kembali lagi ke fokus. Permasalahannya ada yang nanya, Pak, tanah orang tua saya dijual tanpa sepengetahuan ibu saya, tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Bisa digugat nggak, Pak? Jadi permasalahan tanah dijual orang tua, kalau orang tua masih ada, tidak perlu persetujuan anak-anaknya, tidak perlu persetujuan atau tanda tangan dari kedua atau dari anak-anaknya, karena belum masuk waris. Kalau sudah masuk waris, ya anak-anaknya mengetahui. Jadi jangan terlalu berharap anak-anak ikut mengetahui tanda tangan dan sebagainya. Kalau anak-anak sudah berharap mau tanda tangan, minta tanda tangan, artinya mengharapkan bapak atau ibunya dia meninggal. Itu karena minta berharap dapat waris. Janganlah kita anak-anak berpikir waris. Jangan kita anak-anak mengharapkan waris. Kalau sudah sangat mengharapkan waris, mengharapkan bapak cepat mati itu. Karena dikatakan waris apabila ada salah satu ada yang meninggal. Oke. Ada juga kemarin seniorku datang, ibunya tidak tahu tuh surat-suratnya kemana. Bapaknya sudah meninggal, ibunya tidak tahu surat-suratnya kemana. Apa yang harus saya lakukan? Tahun tadi ya kan? Ya kata saya, kita harus menciptakan bukti atau membuat bukti, dan cari bukti bahwa memang kepemilikannya. Bukti kepemilikan itu sertifikat, AJB dan sebagainya. Nah ini tidak ada sama sekali, walaupun orang satu kampung itu tahu kalau itu rumah orang tuanya dulu atau keluarganya. Nah ada kopi salinan sertifikat semuanya di BPN. Yang kita pegang-pegang itu bukan asli dan kopi. Aslinya betul satu di BPN, artinya datang ke BPN bisa menanyakan atau meminta kopi dan sebagainya, atau membuat laporan kehilangan juga bisa. Tapi kan syarat membuat laporan kehilangan harus ada bukti bahwa tanah itu punya orang tua dulu atau punya ibu bapak. Banyak macam bisa ke kelurahan. Di kelurahan itu ada warka, di BPN juga ada warka sisilah tanah itu atau asal usul tanah itu ada di BPN, di kelurahan atau kecamatan. Tapi kalau dia notaris, dia biasanya saya bukan notaris jadi belum bisa menjelaskan, salah nanti saya. Tapi biasanya ada di kecamatan atau kelurahan. Dulu ada namanya letter C. Letter C itu adanya di kelurahan. Bisa ditanya di kelurahan.
Tanya pajak, biasanya kan bayar pajak itu juga ada di kelurahan, bisa ditanya begitu. Yang jelas surat menyurat atau sertifikat itu adanya di BPN kalau memang dia sudah jadi sertifikat. Ya, itu dua permasalahan. Masalah bapak menjual tidak diketahui anak-anaknya, itu tadi dari YouTube sebelumnya juga udah dijelasin bahwa kalau orang tua masih ada, ibu dan bapak masih ada, anak-anak tidak diwajibkan untuk menyetujui. Mengetahui juga nggak apa-apa, tapi nggak diwajibkan juga tanda tangan anak-anak gitu loh. Kalau bapak menjual ya ibu tanda tangan, kalau ibu menjual anak-anak tanda tangan, kecuali salah satu ada yang meninggal baru masih turun waris. Bapak meninggal, ibu menjual, anak-anak mengetahui. Begitu juga sebaliknya, kalau ibu menjual, bapak dan anak-anaknya mengetahui. Itu udah masuk waris. Kalau belum masuk waris belum bisa, atau tidak diwajibkan. Ya, itu masalah. Ada yang inbox tapi baru saya bisa jawab, mohon dimaafkan. Kalau masih kurang jelas bisa inbox lagi, sampaikan lagi, atau telepon aja nggak apa-apa, atau WA ke 08211 0934 469. Itu telepon saya, WA saya ada di situ, bisa silakan. Kalau seandainya saya nggak ngangkat, saya mungkin ada kegiatan, tapi kalau WA atau SMS, insya Allah saya akan jawab, akan balas, tapi mungkin waktu dan sebagainya ya. Itu aja dari saya, Tony Sastrajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.